Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Deswita dengan NIM B1A121019 dari kelas A, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video dalam rangka ujian tengah semester untuk mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh Bapak Ageng Triganda Sayuti. Untuk soal pertama, jelaskan apa itu hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan darah ialah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang yang lain dikarenakan berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah ini contohnya seperti hubungan antara kakek ke ayah, ayah ke anak, dan saudara kandung. Untuk hubungan keluarga ialah hubungan yang ada antar anggota keluarga yang di dalamnya terdiri dari orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan. Contohnya, hubungan keluarga ini seperti hubungan dengan bibi, dengan paman, dengan saudara ipar, ataupun dengan adik ipar. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Dasar hukum perkawinan di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang 174. Di dalam undang-undang ini telah dilihat pada pasal 1 pada pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak dan perkawinan beda agama? Definisi perkawinan menurut Undang-Undang 174 telah saya jelaskan seperti tadi, bahwasanya menurut Undang-Undang 174 pada pasal 1, perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan apabila Undang-Undang 174 ini dihubungkan dengan kawin kontrak dan perkawinan beda agama, maka saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk pertama, saya jelaskan tentang kawin kontrak. Kawin kontrak berdasarkan hukum nasional atau hukum yang positif berlaku di Indonesia saat ini bertentangan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan tidak sesuai dengan pasal yang ada di dalamnya. Pasal yang pertama mengatakan bahwa perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan apabila melakukan perkawinan kontrak dan perkawinan ini mempunyai batas waktu tertentu sesuai apa yang telah diperjanjikan. Artinya tidak bertujuan untuk membuat keluarga bahagia ataupun hidup kekal selamanya. Begitu pula bertentangan pula dengan pasal 2 Undang-Undang 174 yang bunyinya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Saya berikan contoh pada agama Islam. Untuk kawin kontrak, hal ini sangat dilarang atau dikatakan haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan daripada beberapa mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Mereka bersepakat bahwa perkawinan kontrak ini ialah haram dan tidak ada dasar hukumnya serta tidak ada pembagian harta warisan di dalam perkawinan ini. Justru perkawinan kontrak malah seperti mempermainkan ikatan perkawinan, sedangkan seperti yang kita tahu bahwa ikatan perkawinan itu ialah ikatan yang suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkawinan beda agama. Hal ini dijelaskan pada pasal 8 Undang-Undang 174 yang menyatakan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku itu dilarang. Artinya, perkawinan beda agama menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini ialah dilarang. Namun kenyataannya pada zaman sekarang ada orang yang melakukan perkawinan beda agama. Maka larangan kawin dalam Undang-Undang Perkawinan mungkin akan bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Namun untuk saat ini dikatakan bahwa perkawinan beda agama ini ditentang oleh hukum nasional dan hukum agama. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan asas monogami dalam Undang-Undang 174 dan bagaimana peraturan poligami dalam undang-undang tersebut? Asas monogami ialah asas di mana seorang laki-laki hanya dapat menikahi satu perempuan saja. Namun asas ini tidak menutup kemungkinan agar seorang laki-laki tidak berpoligami, artinya masih membolehkan poligami. Berdasarkan hukum agama pun poligami juga diperbolehkan. Bahkan agama Islam menyuruh atau menganjurkan lelaki untuk menikahi 1, 2, 3 bahkan 4 perempuan. Namun harus dapat berlaku adil. Begitu pula dengan Undang-Undang 174 di azas monogami itu diperbolehkan poligami apabila ia memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada pasal 4 ayat 2 dan syarat poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat 1. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.